Apa sih kewajiban seorang manusia hidup seperti manusia? Ini kalau ini tadi yang di atas yi itu kebajikan individual. Kalau ren ini sifatnya sosial. Jadi ren itu hidup berinteraksi dengan orang lain. Rumusnya cuma dua. Ada golden rule, ada silver rule. Golden rule itu perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin dirimu diperlakukan. Kalau silver rule, jangan melakukan pada orang lain apa-apa yang kamu tidak ingin orang lain melakukan pada dirimu. Itu cuma rumus paling dasar interaksi dengan orang lain. Kamu tidak perlu belajar etika sosial. Kamu nggak perlu belajar cara hidup bareng orang lain. Kamu hidup di mana saja pakai rumus itu. Itu golden rule yang jadi landasannya teori-teori tentang HAM, tentang etika. Itu sebenarnya itu. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, dan jangan melakukan orang lain sebagaimana kamu tidak ingin diperlakukan. Kalau kamu senang orang lain jujur padamu, ya kamu jujurlah padanya. Kalau kamu nggak suka dibohongi, ya kamu jangan bohong. Dah, itu prinsip dasar. Jadilah manusiawi, diren dengan berpatokan pada dua rule itu, dua aturan itu. Jadi prinsipnya cuma itu sudah. Kamu akan jadi manusia. Cuma meskipun secara individu harus ikhlas, tadi berbuat baik pada orang lain, ada kalanya kamu jangan mementingkan dirimu sendiri. Kamu juga harus mikir kepentingan orang lain. Misalnya, kalau tadi kan tanpa syarat. Ada orang bilang, kalau orang berbuat baik padamu, kamu juga harus berbuat baik padanya. Kalau orang berbuat jahat padamu, kamu juga balesnya tetap harus baik. Nah, ketika Konfusius ditanya kayak gini, jawabannya nggak kayak gitu. Itu tak tulis di situ. Jadi ada muridnya tanya, "Guru, kalau orang baik tak balas baik. Kalau orang jahat, apa tak balas baik juga?" Jawabannya Konfusius, "Loh, kalau gitu yang baik dibalas apa? Kalau yang jahat dibalas baik, yang baik harusnya dibalas sangat baik, apa gitu?" Katanya Konfusius, enggak gitu. Kalau yang jahat, yang baik, balaslah dengan baik. Kalau orang jahat, balaslah dengan adil. Jadi kejahatan itu balasannya bukan kebaikan, tapi keadilan. Kalau enggak kayak gitu, masyarakat rusak. Dari sisi kamu secara individu, mungkin yang dijahati no problem, tapi dia yang jahat, tidak akan ada perbaikan. Ya boleh kamu bilang, yang baik tak balas baik, yang jelek juga tak balas baik, karena hatiku baik. Ya kamu baik, kamu mau baik sendirian kan nggak mungkin. Orang lain juga harus kamu bikin baik dong. Jadi balasannya harus keadilan. Ingatkan, atau ada sistem yang hukum, ya hukumnya harus dijalankan dalam rangka keadilan. Jadi jangan ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri. Diselingkuhi istri pertama, dikasih istri kedua. Nggak bisa gitu loh. Jadi kalau kayak gitu, dunia akan rusak secara sosial. Secara individual mungkin bagus, tapi secara sosial tidak akan ada ketentraman kalau kayak gitu. Maka yang jahat bukan dibalas jahat, tapi dibalas adil. Itu demi stabilitas sosial. Kita kan sering kayak gitu. Ada orang bilang, kamu diomongin jelek tuh sama temanmu. Biar aja ngomong jelek. Yang penting kalau dia ngomong jelek terus, pahalanya dia dikasih aku, dosaku dikasih ke dia. Kan sering gitu kan prinsipnya. Loh, kalau kayak gini tidak ada perbaikan dong. Kamu berarti nggak sayang sama temanmu dong. Katanya kamu orang baik. Harusnya kamu bikin gimana caranya sejauh kemampuanmu, temanmu yang keliru itu jadi benar.
yang jelek jadi bagus. Baru dengan cara gini dunia sosial akan tertib. Lah kalau yang dizolimi cuek terus semua, yang jahat jahat terus, dan dunia gak akan stabil. Maka kebaikan balaslah dengan kebaikan, kejahatan balaslah dengan keadilan. Ya keadilan itu nanti ada sistemnya sendirilah. Bisa undang-undang, bisa etika. Jadi jangan dibiarin aja, atau dibales dengan yang kebaikan malahan. Nanti orang jahatnya jahat terus, tidak ada perbaikan. Oke, makanya kan Nabi bilangnya unsur ahoka zoliman au mazluman. Kalau yang mazluman jelas, tapi yang zolim gimana menolongnya? Bukan kok terus dikasih hadiah, tapi yang zolim itu dihindarkan biar dia tidak zolim lagi. Itulah keadilan namanya. Oke, jadi ajaran kedua, Ren. Ajaran ketiga, Li. Li itu peribadatan yang berkembang jadi kesusilaan. Li itu kalau awalnya sebelum Konfusius itu persembahan, korban. Jadi ini ritual yang di semua agama di mana-mana selalu ada persembahan. Yang di Islam terus jadi korban. Kalau di Konfusius, jadi makna dari Li, iya sih dia ritual, cuma ditambahi lagi. Ritual itu sebenarnya nggak sekedar ritual, tapi dia simbol dari kepasrahan dan kepatuhan. Nah, di dunia sosial, kepatuhan ini berarti kepatuhan terhadap moralitas, patuh terhadap norma-norma yang berkembang di masyarakat. Jadi jadilah kamu orang baik, orang bijaksana, yang manusiawi, yang punya kesopanan. Jadi itu 3 prinsip awal. Li dan Ren itu biasanya jadi satu. Li dan Ren itu yang Li itu yang individual, Li itu ruhnya, Ren itu ekspresi keluarnya. Kayak lahir dan batin. Jadi dirimu adalah manusia yang bermoral, yang diekspresikan keluar secara manusiawi, yang hasilnya nanti orang yang bijaksana. Nah itu nyawanya Konfusianisme. Terus Zi. Kalau Zi artinya kearifan. Kearifan atau kebijaksanaan yang gabungan dari kecerdasan dan kepandaian. Caranya jadi orang bijaksana itu yang di bawah itu pepatah-pepatah dari Konfusius. Jadi kalau kamu melihat orang yang bijaksana, berusahalah menyamainya. Tapi kalau kamu lihat orang tidak bijaksana, ya jangan disamai. Nanti kamu jadi tidak bijaksana juga. Periksalah dirimu sendiri. Jangan-jangan kamu juga sebenarnya kayak dia, tidak bijaksana. Jadi kalau ada orang bijaksana, kamu dekati dia dan kamu samai kebijaksanaannya.